Kembalinya Raja Serigala. Bab 357 mengakui kesalahan. Xiao Yan dan yang lainnya tercengang, pikiran mereka menjadi kosong. Seperti yang dikatakan manajer Yao, semua rasa superioritas mereka diberikan oleh Chen Fan. Terus terang, itu adalah amal. Memikirkan apa yang baru saja mereka lakukan, rasa malu yang kuat menyergap mereka. Pemilik Peach Blossom No. Satu adalah Chen Fan, tetapi mereka mempermalukan Chen Fan di depannya di rumahnya. Barangkali, Chen Fan tidak mengatakan apapun dari awal hingga akhir, dan hanya memandangi mereka seolah-olah mereka adalah badut. Dia telah berencana untuk pamer di depan Chen Fan, tetapi dia tidak menyangka akan ditampar wajahnya oleh Chen Fan. Dia memiliki bunga persik No. Satu yang bernilai 2 miliar. Dan set bunga persik No. Satu ini diberikan oleh Duan Kun, yang berarti ada hubungan khusus antara dia dan Duan Kun. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah merasa begitu lemah sebelumnya. Bahkan ketika menghadapi Xia Simo, yang 10 kali lebih baik darinya, kepercayaan dirinya dapat membuatnya kewalahan. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa Chen Fan memiliki Peach Blossom No. Satu, dia tiba-tiba merasa tidak berdaya dan sangat frustrasi. Melihat ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya, manajer Yao akhirnya merasa sedikit lebih baik. Dia berkata, Xiao Yan, Ye Bufan, Tuan Chen benar-benar punya rumah di Garden Shengxi. Apakah kalian tahu apa yang harus dilakukan? Celepuk. Manajer Yao berlutut di tanah dan berkata, Tuan Chen, saya minta maaf atas ketidaksopanan saya. Saya harap Anda dapat memaafkan kami atas kekasaran kami. Pada saat yang sama, manajer Yao tersipu dan berkata, Ayah Chen, saya minta maaf. Ini adalah taruhan antara dia dan Chen Fan. Jika Chen Fan bisa mendapatkan apartemen di Garden Shengxi, dia akan berlutut di tanah, bersujud dan meminta maaf, dan memanggilnya ayah. Dia adalah orang yang menepati janjinya. Lagi pula, dia tidak pernah memanggil Chen Fan dengan sebutan ayah sendirian, jadi dia sudah terbiasa dengan sebutan itu. Ketika Xiao Yan dan Ye Bufan melihat pemandangan ini, mereka sangat menyesali keputusan mereka. Demi membuat manajer Yao berani, mereka dengan berani mengatakan bahwa selama Chen Fan punya rumah di Garden Shengxi, mereka akan berlutut dan meminta maaf kepada Chen Fan. Keduanya saling memandang dan diminta untuk bersujud dan meminta maaf kepada Chen Fan, tetapi mereka tidak bisa melakukannya. Apa? Kalian tidak mau? Manajer Yao menatap mereka berdua. Kami. Keduanya terdiam. Chen Fan, kau benar-benar tidak ingin kakak perempuanmu dan kakak iparmu bersujud dan meminta maaf padamu. Deng Hongjun berkata sambil membusungkan dadanya. Bibi, jika kamu ingin berjudi, kamu harus menerima kekalahan, barulah kamu bisa memiliki reputasi yang baik. Chen Fan berkata, lagi pula, ini adalah apa yang ingin mereka pertaruhkan, aku tidak memaksa mereka untuk berjudi. Apa gunanya membicarakannya? Deng Hongjun berkata dengan arogan dan tidak masuk akal, lupakan saja masalah ini. Tidak seorang pun boleh membicarakannya. Nona Deng, kejujuran adalah hal terpenting dalam hidup. Anda benar-benar tidak ingin meminta maaf. Kata manajer Yao. Ini urusan keluarga kami. Orang luar tidak boleh ikut campur, kata Deng Hongjun. Kamu. Manajer Yao sangat marah. Xia Wenqiang juga angkat bicara dan berkata, Manajer Yao, lakukan pekerjaanmu dengan baik dan jangan terlibat dalam hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan. Kalian. Manajer Yao sangat marah dan siap untuk berdebat. Chen Fan menghentikan manajer Yao, menatap Xiao Yan dan Ye Bufan, lalu berkata, jika kalian membutuhkan sesuatu dariku di masa mendatang, kalian harus berlutut di depan pintu rumahku selama sehari semalam. Dasar kau tak tahu malu. Kalau aku butuh bantuanmu, aku akan berlutut selama 2 hari. Kata Xiao Yan. Aku juga. Kata Ye Bufan juga. Setelah mengatakan hal itu, kelompok itu meninggalkan Tao Huano. Satu dengan marah dan malu. Setelah semua orang pergi, manajer Yao berlutut di tanah lagi dan berkata, maaf, Tuan Chen, saya tidak tahu Anda adalah teman bos Duan. Chen Fan menghentikan manajer Yao dan berkata, saya tahu apa yang akan Anda katakan. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan Duan Kun memecatmu, tetapi beberapa hal tidak dapat dihindari. Saya akan meminta Duan Kun untuk mencopotmu dari jabatanmu sebagai manajer dan meminta Wu Yue untuk mengambil alih sebagai manajer penjualan. Kamu akan belajar bagaimana menjadi orang baik dari Wu Yue. Setelah kamu belajar bagaimana menjadi orang baik, kamu dapat mempertimbangkan promosi. Terima kasih, Tuan Chen. Manajer Yao mengungkapkan rasa terima kasihnya berulang kali. Garden Shengxi adalah perusahaan pengembang real estate dengan bayaran terbaik di kota Sanjiang. Merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk dapat mempertahankan pekerjaan ini. Mengenai apakah akan menjadi manajer atau tidak, kita akan membicarakannya nanti. Selama saya terus bekerja di Garden Prosperity, semuanya akan dapat kembali normal. Bab 358 Kekeraskepalaan Keluarga Xia. Xiao Yan dan keluarganya datang ke ruang pameran Garden Splendor dalam keadaan kurang beruntung. Melihat gambar bunga persik No. 1 yang diiklankan di dinding, aku merasa semakin kesal. Bagaimana mungkin Chen Fan adalah pemilik Peach Blossom nomor 1? Hubungan macam apa yang dia miliki dengan Duan Kun? Semua orang di keluarga Xia memiliki wajah tertekan dan sangat bingung.
Bagaimana bisa seorang menantu yang tinggal serumah memiliki nomor bunga persik senilai 2 miliar? Terutama Xiao Yan, dia sangat tidak senang dalam hatinya. Sejak kecil, dia selalu bersaing dengan Xia Simo. Kalau Xia Simo melakukan manikur, dia pasti akan melakukan yang lebih baik daripada Xia Simo keesokan harinya. Kalau Xia Simo mendesain gaun, dia pasti akan mendesainnya juga. Dia dan Xia Simo selalu bersaing satu sama lain. Awalnya saya mengira Xia Simo telah menemukan seorang suami yang tidak berguna, tetapi dia menemukan seorang pria kaya, yang sangat ditekan dan memamerkan kekuasaannya. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa Chen Fan sebenarnya adalah pemilik Peach Blossom No. 1. Chen Fan sebenarnya memiliki rumah senilai 2 miliar. Pusat perhatian semua orang, nomor 2 setelah satu orang dan di atas semua orang lainnya, dengan kemuliaan yang tak terbatas. Hal itu membuatnya sangat marah, bahkan kemarahannya berubah menjadi amarah. Aku tidak percaya kalau Chen Fan benar-benar pemilik Peach Blossom No. 1. Pada saat ini, Deng Hongjun di sebelahnya berbicara. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang memandang Deng Hongjun. Bahkan Xiao Yan memiliki pandangan yang cerdas di matanya. Dia sangat berharap ini benar, tetapi dia tahu itu tidak mungkin. Dia telah kalah, dengan menyedihkan. Ibu, tolong jangan berusaha membuat semua orang senang. Xiao Yan berkata lemah, Chen Fan punya kunci bunga persik No. 1. Bagaimana mungkin itu palsu? Benar sekali, wanita tua, jangan banyak bicara. Xiao Wenqiang juga mulai mengkritik Deng Hongjun, semua orang sudah dalam suasana hati yang buruk, dan jika kamu terus menggoda kami seperti ini. Beberapa orang di keluarga Xia memiliki wajah tertekan. Diamlah, apa maksudmu dengan menggoda seseorang? Deng Hongjun memutar matanya ke arah Xiao Wenqiang dan berkata, aku yakin bunga persik No. 1 jelas bukan milik Chen Fan. Kenapa? Gumam Xiao Yan. Intuisi. Jawab Deng Hongjun. Semua orang di keluarga Xia terdiam. Jika intuisi berguna, apa gunanya pengacara dan pengadilan? Bu, jangan banyak bicara. Kata Xiao Yan. Dan pada saat itu terdengarlah suara nyaring berkata. Saya juga berpikir bahwa set bunga persik No. 1 bukan milik Chen Fan. Orang yang berbicara adalah Ye Bufan. Setelah Ye Bufan mengatakan ini, semua orang di keluarga Xia menjadi serius lagi. Bufan, apa maksudmu? Xiao Yan bertanya dengan serius. Yang lainnya juga menunggu dengan penuh perhatian jawaban Ye Bufan. Belum lagi bunga persik No. 1 bernilai 2 miliar dan pengemis itu tidak mampu membelinya. Menurut manajer Yao, Bos Duan memberikan bunga persik No. 1 kepada dermawannya. Siapa Chen Fan? Dia hanya seorang pengecut. Dia jelas bukan orang yang baik hati bagi Duan Kun. Apa yang terjadi? Semua orang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangat sederhana. Kunci di tangan Chen Fan dipinjam dari orang lain, kata Ye Bufan. Ledakan. Semua orang merasakan seolah-olah tersambar petir. Dipinjam. Sungguh mengejutkan. Deng Hongjun segera setuju dan berkata, benar sekali, Chen Fan baru saja mengenal teman dermawan Bos Duan, lalu dia meminjam kunci itu untuk pamer di depan kita. Ledakan. Semua orang merasa seperti tersambar petir lagi. Chen Fan sebenarnya meminjam kunci Peach Blossom No. 1 untuk dipamerkan di depan mereka. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bufan, apakah benar-benar sama seperti yang dikatakan ibu? Tanya Xiao Yan. Ye Bufan mengangguk dan berkata, hampir benar. Sial, Chen Fan, dasar sampah busuk. Kupikir kau sangat hebat, tapi ternyata kau hanya meminjam kunci Peach Blossom No. 1 untuk pamer. Kau benar-benar menjijikkan dan tidak berguna. Beraninya kau menggunakan cara-cara tercela seperti itu. Bau. Semua orang di keluarga Xia mulai mengkritik Chen Fan. Xiao Yan juga tampak jijik. Dia berkata, aku hampir tertipu oleh tipuanmu dan berlutut untuk meminta maaf padamu. Untung saja saya tidak melakukan itu, kalau tidak saya akan menderita kerugian besar. Xiao Yan merasa tidak terlalu malu. Sebaliknya, wajahnya yang arogan dan merendahkan muncul lagi. Bisakah kita mengungkap kebohongan Chen Fan di hadapannya? Kata Xiao Yan dengan marah. Tentu saja. Kata Ye Bufan dengan percaya diri. Dia berkata, jika saya tidak salah, Chen Fan mungkin sedang berjalan ke ruang pameran sendirian saat ini. Karena manajer Yao adalah orang pertama yang menyadari tipuannya, dia dikeluarkan. Kita bisa menemuinya dan mempermalukannya dengan kejam. Semua orang di keluarga Xia saling berpandangan, lalu mereka semua tersenyum cerah. Said, ya, kita tidak boleh memaafkannya begitu saja. Mari kita kembali dan menemukannya. Anggota keluarga Xia berjalan menuju ruang pameran dengan agresif. Chen Fan bersin 2 kali saat berjalan ke ruang pameran. Siapa yang mengutukku? Bab 359 membuat segalanya sulit bagi Wu Yue. Sesampainya di ruang pamer, Xiao Yan melihat sekeliling dan langsung melihat seorang pramuniaga. Hei, kemarilah. Pada saat ini, seorang wanita berpakaian jas menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berjalan ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Halo, apakah Anda ingin membeli rumah? Orang yang berbicara adalah Wu Yue. Kenapa kamu? Xiao Yan sekilas melihat bahwa orang yang menerima mereka adalah orang yang mendukung Chen Fan di masa lalu.
Belum lama ini, dialah yang mengatakan bahwa Chen Fan punya rumah. Wu Yue juga mendongak dan tertegun saat melihat Xiao Yan dan yang lainnya. Xiao Yan mengangkat mulutnya dengan bangga dan berkata, ini benar-benar jalan sempit bagi musuh untuk bertemu. Wu Yue secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah, tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, ada yang bisa saya bantu. Tentu saja. Xiao Yan mengangkat sudut mulutnya dan mencibir puas. Saya ingin tahu tentang jenis-jenis rumah di era taman. Wu Yue tercengang. Berdasarkan naluri profesionalnya, ia memperkenalkan rumah-rumah di Garden Shengxi dibagi menjadi 4 tipe, A, B, C, D. Kategori mana yang ingin kamu ketahui? Tanya Wu Yue. Kamu ingin tahu segalanya. Ekspresi wajah Xiao Yan membuat orang lain kesulitan. Kamu memberi ujian yang sangat teliti dalam setiap hal. Wu Yue tidak punya pilihan selain menjelaskannya satu persatu. Xiao Yan dan yang lainnya hanya mendengarkan, dan tidak memperhatikannya sama sekali. Akhirnya, Wu Yue menjelaskan semua jenis rumah. Kamu bicara omong kosong, jelas ada seri bunga persik lainnya. Kata Xiao Yan. Maafkan aku, Peach Blossom Villa, saat ini kamu. Wu Yue menahan kata-kata berikutnya, lagi pula, saat ini kamu tidak mampu membeli Peach Blossom Villa. Saya sangat menyesal, seri persik sudah terjual habis. Bagaimana sikapmu? Apa maksudmu menjual habis? Deng Hongjun melompat keluar dan berkata. Kami datang ke Garden Grand milik Anda untuk membeli rumah dan mempelajari tentang rangkaian Villa Peach Blossom. Apa masalahnya? Apa artinya terjual habis? Tidak bisakah kami memahami apa yang dimaksud dengan terjual habis? Benar sekali. Berapa nomor karyawanmu? Aku akan segera mengajukan keluhan terhadapmu. Anggota keluarga Xia terus berbicara. Kesombongan dan ketidakwajaran keluarga Xia juga menarik perhatian banyak rekan Wu Yue. Pada saat ini, mereka semua berbicara dengan nada sarkastis. Dia pantas mendapatkannya. Jika dia tidak mendukung pengemis itu dan mengatakan bahwa pengemis itu memiliki suite di area Garden Shengxi, dia tidak akan menyinggung sekelompok orang ini. Sekarang, mereka sudah datang ke rumahnya. Jelas mereka tidak ingin melepaskannya dan sengaja mempersulitnya. Saya pikir Wu Yue akan mendapat masalah kali ini. Jika dia tidak mati, dia akan disiksa sampai mati oleh sekelompok orang ini. Wu Yue menundukkan kepalanya. Sebagai seseorang yang baru bekerja selama sebulan, pekerjaan ini sangat penting baginya. Jika saya memberi mereka nomor kantor saya, mengingat hubungan mereka dengan manajer Yao, saya pasti harus berkemas dan pergi. Para tamu yang terhormat, saya benar-benar minta maaf. Saya akan memperkenalkan rangkaian Villa Peach Blossom kepada Anda sekarang. Wu Yue meminta maaf sambil menundukkan kepalanya. Melihat Wu Yue menundukkan kepalanya, beberapa orang mengangkat kepala, tampak gembira dan bangga. Wu Yue berkata, ada 20 set Peach Blossom Series Villa Garden Grand Era, dan harga set pertama adalah... Diam. Xiao Yan menyela Wu Yue dan berkata, siapa yang menyuruhmu mengatakan ini? Aku sudah menyuruhmu berbicara tentang Peach Blossom Villa, siapa yang tinggal bersama siapa? Ceritakan secara rinci siapa saja yang tinggal di rumah-rumah dari tanggal 1 hingga 20, berapa uang yang mereka miliki, dan kapan mereka membeli rumah-rumah itu. Ceritakan semuanya. Juga, Deng Hongjun menambahkan, ceritakan kepada kami semua tentang posisi dan keuntungan mereka. Wu Yue tercengang. Jelas sekali orang ini datang untuk mempersulitnya. Mereka memiliki hak mutlak untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan, apalagi memberikannya kepada orang lain. Semuanya, saya benar-benar minta maaf. Sebagian besar informasi ini melibatkan privasi dan kami tidak berhak memberi tahu Anda. Kata Wu Yue. Wah. Xiao Yan menamparkan wajah Wu Yue dengan punggung tangannya. 5 bekas tamparan merah cerah tertinggal di wajah Wu Yue. Itu membuat wajahnya yang seputih batu giok berubah menjadi sangat merah. Orang-orang yang menonton di dekat situ menghentikan apa yang tengah mereka lakukan dan melihat ke sini seakan-akan ingin menyaksikan kesenangan itu. Kamu pantas dipukul. Beraninya kamu menyinggung teman-teman manajer Yao. Kamu sedang mencari kematian. Wu Yue menutupi wajahnya dengan air mata di matanya dan bertanya, mengapa kamu memukulku? Kenapa aku memukulmu? Xiao Yan tertawa marah dan berkata, dasar jalang bau, bukankah kamu pantas dipukul? Kamu bilang ini menyangkut privasi, jadi aku tidak bisa memberitahumu. Chen Fan punya suite di Garden Shengxi, bagaimana bisa kamu begitu jahat mengatakan itu? Bukankah kamu bilang privasi? Kalau begitu, mengapa itu tidak bersifat pribadi? Bab 360 dia membantu Wu Yue. Jelaslah bahwa Xiao Yan dan yang lainnya ingin membalas dendam atas tindakan Wu Yue yang telah membuktikan kepada Chen Fan bahwa Ting Yuan Shengxi memiliki sebuah suite belum lama ini. Saat itu, Wu Yue tidak tahan dengan orang-orang yang menindas Chen Fan, jadi dia mencoba membuktikan kepada Chen Fan bahwa dia benar-benar punya apartemen, namun dia malah dibalas oleh orang-orang tersebut secara tidak terduga. Ketika mereka membicarakan hal ini, dia terdiam sesaat. Apa? Kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Xiao Yan menatap Wu Yue dengan dingin. Hari ini, jika kau tidak memberitahuku pemilik seri bunga persik, aku akan menghajarmu. Jika kau tidak memberitahuku selama 1 menit, aku akan menghajarmu sekali. Jika kau tidak memberitahuku selama 3 menit, aku akan menendangmu sekali.
Aku akan menghajarmu sampai kau menangis dan menjerit serta memohon belas kasihan di lututmu. Di mata Xiao Yan, Wu Yue hanyalah seorang siswi yang baru saja lulus, dan dia bisa menindasnya sesuka hatinya. Mata Wu Yue sedikit merah, dan dia berkata, semuanya, saya benar-benar minta maaf, saya tidak bisa memberitahu Anda informasi ini. Jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya akan meminta maaf kepada Anda. Saya harap Anda akan memaafkan kesalahan saya. Minta maaf. Wajah Xiao Yan penuh dengan penghinaan. Dia ingin membalas dendam kepada Wu Yue atas semua yang telah dideritanya dari Chen Fan. Anda memiliki waktu 30 detik tersisa untuk memilih apakah akan berbicara atau tidak. Wu Yue menggertakkan giginya. Informasi ini benar-benar rahasia dan dia tidak boleh memberitahu siapapun. Melihat rekan-rekannya yang mencibir acara itu, dia merasa patah semangat. Melihat penjaga keamanan yang bermusuhan di sebelahnya, dia pasti membencinya sampai ke akar-akarnya. Kebencian ini berasal dari Chen Fan, karena Chen Fan telah memukul kapten keamanan mereka. Dan dialah yang mendukung Chen Fan. Akibatnya, kebencian pun secara alami menimpanya. Tetapi dia tidak menyesalinya karena dia mengatakan kebenaran. Jika seseorang bahkan tidak berani mengatakan kebenaran, apa gunanya hidup? Baiklah, 1 menit sudah habis. Xiao Yan melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan Wu Yue. Tamparan Xiao Yan datang dari langit, bersiul bagaikan embusan angin. Wu Yue yang kurus terkejut dan tanpa sadar mundur. Setelah mengalami sendiri kekuatan tamparan Xiao Yan, dia tentu tahu betapa kejam dan tak berperasaannya wanita ini. Masih berani bersembunyi. Xiao Yan meningkatkan kecepatan tamparannya. Dan, pada saat ini, sebuah suara keras menghentikan tindakan Xiao Yan. Pada saat yang sama, sepasang tangan giok putih seputih lemak domba mencengkeram lengan Xiao Yan. Hentikan. Orang yang datang adalah manajer Yao, manajer penjualan Garden Shengxi. Pada saat ini, dia memegang tangan Xiao Yan dengan satu tangan dan menghalangi Wu Yue di belakangnya. Adegan ini, Xiao Yan tercengang, dan seluruh keluarga Xia tercengang. Rekan kerja dan petugas keamanan yang menonton di dekatnya juga tercengang. Bahkan Wu Yue yang ada di belakangnya pun tercengang, menatap orang di depannya yang menghalanginya seperti gunung. Dia tidak percaya bahwa orang ini adalah manajer Yao. Dia tahu bahwa manajer Yao dan Xiao Yan berada di kelompok yang sama. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa manajer Yao akan membantunya menghalangi Xiao Yan. Saya tidak dapat mempercayainya untuk waktu yang lama. Xiao Yan yang terhenti, menatap manajer Yao dengan tak percaya. Dia bisa menerima siapapun yang menghentikannya memukul Wu Yue, tetapi dia tidak bisa menerima manajer Yao yang menghentikannya. Karena mereka adalah pencuri di perahu yang sama, mereka berada dalam kelompok yang sama. Xiao Yao, mengapa kau menghentikanku? Tanya Xiao Yan. Manajer Yao menatap Xiao Yan dengan tajam. Setelah dia dan Chen Fan berada di kubu yang sama, dia merasa sangat jijik dengan wanita ini, bahkan sampai merasa jijik. Dia bertanya dengan nada bertanya, apakah kamu memukulnya? Meski hanya beberapa kata, kata-kata itu keras dan mengharukan, dan tidak ada keraguan tentang itu. Xiao Yan tercengang. Kakaknya yang baik benar-benar datang untuk menanyainya. Ya, aku memukulnya. Xiao Yan mengakui dengan terus terang. Saya datang ke Garden Shengxi untuk makan. Saya adalah pelanggan dan pelanggan adalah Tuhan. Saya meminta dia untuk melayani saya, tetapi dia tidak mau. Apakah menurutmu saya harus memukulnya? Xiao Yan menatap Wu Yue dan berkata. Wu Yue menjulurkan kepalanya dan menjelaskan, manajer Yao, saya tidak lalai melayani mereka. Mereka hanya menginginkan informasi pemilik Peach Blossom Villa. Bahkan kami seharusnya tidak mengetahui informasi ini, tetapi mereka memaksa saya untuk mendapatkannya. Bukankah seharusnya aku tahu? Kata Xiao Yan, dasar jalang, kau sangat munafik. Xiao Yao, jangan dengarkan omong kosongnya. Xiao Yan memegang tangan manajer Yao dan berkata, orang-orang seperti ini seharusnya dipecat. Manajer Yao menepis tangan Xiao Yan dengan kasar dan menghampiri Wu Yue. Dia melihat bekas tamparan yang mengejutkan di wajah Wu Yue, wajahnya penuh dengan kesedihan. Bagaimana mereka bisa menindas seseorang yang sangat dihargai oleh Tuan Chen? Dia memegang tangan Wu Yue dan bertanya, apakah mereka memukulmu? Wu Yue mengangguk. Namun, manajer Yao menarik Wu Yue ke Xiao Yan dan berkata, jangan takut. Pukul dia balik dengan cara yang sama seperti dia memukulmu. Bersambung.